Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke kanal bahasa kawan-kawan. Kita melanjutkan sesi ke-11 dalam pembahasan bahasa Arab. Yang akan kita bahas adalah beberapa potongan dari Muqaddimah Al-Adhkar. Seperti biasa kita akan mengi'rab kitab tersebut hanya saja dalam setengah paragraf di awal pembukaan kitab Al-Adhkar. Metode yang kita gunakan adalah metode holistik, artinya kita akan semaksimal mungkin untuk bisa memanfaatkan kata-kata itu agar bisa tidak hanya dipahami oleh para kalangan-kalangan yang sudah paham dalam fan bahasa Arab atau bidang bahasa Arab, tapi untuk juga kawan-kawan yang baru belajar. Jadi kita mencoba untuk merangkul semua kalangan. Baik, kita lanjut ke bahasan itu. Di sini ada qad sonafa, ya. Itu artinya kita langsung menuju kepada predikat, ya. Seperti biasa dalam bahasa Arab itu predikat itu selalu di pertama, biasanya dalam jumlah fi'liyah. Dalam jumlah fi'liyah itu artinya biasanya predikat di awal kali. Nah, itu sonafa ini, sebentar. Sonafa ini adalah fi'il madi. Ini fi'il madi, sonafa. Sonafa itu fi'il madi, sonafa yasnifu, ya. Itu artinya membuat predikat posisinya atau fi'il madi. Apa? Karena 3 huruf di awal fi'il madi sulasi mujarrad. Kemudian di situ ada al-ulama'u. Al-ulama'u. Al-ulama ini itu posisinya sebagai subjek atau fa'il, pelaku. Ya, ulama itu karena jamak, karena yang dimaksud adalah beberapa atau sebagian besar ulama, orang-orang alim. Cara menerjemahkan adalah ulama, kemudian disonafa. Ulama itu, para ulama ini, ya, para ulama ini membikin. Kemudian para ulama ini membikin. Kemudian setelah itu ada radhiyallahu anhu. Itu sebagai jumlah al-i'tiradiyah. Jumlah al-i'tiradiyah itu adalah posisi kalimat yang melepaskan diri dari rangkaian subjek dan predikat. Itu biasanya di luar i'rab. Nah, itu disebut jumlah al-i'tiradiyah. Biasanya dalam hadis-hadis atau kitab-kitab klasik jumlah al-i'tiradiyah itu panjang. Ya, kita langsung saja itu dihukumi jumlah al-i'tiradiyah yang lepas daripada kumpulan-kumpulan kata dari subjek dan predikat. Ya, kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu Alaihi Wasallam itu jumlah al-i'tiradiyah, itu melepas, atau jumlah urdiyah, ya, jumlah yang lepas daripada kalimat jumlah ismi atau fi'liyah. I'tiradiyah itu artinya pujian, ya, pujian kepada fa'il yang dimiliki, ya. Ya, di situ ada ulama radhiyallahu anhu, kemudian ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu jumlah i'tiradiyah. Kemudian ada ini fi amalil yaumil wailati wa da'wati wal adhkar. Itu artinya apa yang dimajrurkan kemudian sekaligus menjadi atof, ya. Ini ada fi, ini sudah ketahuan ada fi di dalam perbuatan siang, malam, doa-doa dan zikir. Kemudian kita sudah tahu ada subjek, ada fiil. Kemudian objeknya mana? Objeknya adalah ini, kutuban. Objek jamak atau sebagai maf'ul atau objek jamak. Kenapa jamak? Karena kutuban itu jamak dari kitabun. Itu jamaknya adalah kutuban. Itu kalau objek berarti tandanya tandanya fathah. Kemudian dinaatkan atau disifatkan katirotan. Kenapa katirotan? Karena di sini man'utnya atau sesuatu yang diikuti kutuban ini adalah jamak yang lil ghairi akil, untuk jamak yang tidak berakal. Jadi otomatis ada tidak bisa diikuti ke sini. Jadi katirotan tetap menjadi masdar, ya.
mudzakkar satu ya, masdar satu, katirotan, tapi ada tannya karena tidak bisa diikuti kepada jamak-jamak yang jamak yang tidak berakal. Kalau manusia ini biasanya diikuti katiruna, berhubung ini adalah kutuban tidak berakal, benda biasa, jadi ini katirotan ya. Ini nanti pembahasannya lain ya. Cuman ini katirotan ini tetap karena kitabnya meskipun banyak, tetapi yang disifati itu satu. Karena jamak di luar akil. Naatnya menjadi seperti itu. Kemudian maklumatan. Nah, ini maklumatan ini menjadi man'utnya. Naatnya ini kasirotan. Diikuti ya, ada tan seperti itu. Kemudian ini adalah indal arifin. Menurut orang ahli ilmu. Lakinnah, akan tetapi ini merujuk ke mana? Hanya adalah merujuk ke mana? Yaitu merujuk ke kutuban. Ya, gini, kutuban merujuk ke sini. Karena jamak. Lakinnah, akan tetapi buku-buku itu mutawwalatun, ya, diperpanjang, ya. Apa namanya yang diperpanjang? Pembikinannya. Bil asanid, ya, bil asanid wa taklid, dengan beberapa sumber dan pengulang-ulang ya. Orang dulu itu kalau membuat buku atau kitab itu biasanya panjang sekali ya, panjang sekali durasinya. Karena apa panjangnya? Karena ingin membuat kitab itu biar komprehensif harus mengumpulkan beberapa sumber. Asanid itu bisa diartikan sumber ya, selain rujukan-rujukan secara otentik ya. Kemudian fadu ofat, ya, ini khobar. Lakinnaha mutatawwalatun, itu khobar. Khobar apa? Ini khobarnya dari apa? Inna ya, isim inna itu khobarnya adalah mutatawwalatun, predikat khobar. Kemudian fadu ofat, ini predikat fi'il madhi, artinya apa? Tantangan, Kak. Maka menjadi tantangan, do'ofat itu menjadi tantangan himamu thalibin. Nah, ini menjadi subjeknya. Ini menjadi subjeknya ya. Ini menjadi subjeknya. Himamu thalibin itu menjadi subjeknya. Saya inisialkan S menjadi subjeknya. Ini menjadi predikatnya ya. Ini menjadi predikat. Biasanya ingat ya. Kalau memang bahasa Arab itu kata kerja itu di awal kali, di awal mula. Menjadi tantangan, fadu afat menjadi tantangan. Tantangan siapa? Yaitu tantangan para murid ya. Semangat murid-murid. Jadi menjadi tantangan semangat murid-murid. Anha itu merujuk kepada kepenulisan buku-buku. Fakosotu ya. Fakosotu ini juga predikat ya. Maka suatu kutuk itu menjadi fa'ilnya, subjeknya, predikatnya adalah kosoda yaksudu. Tuhnya itu adalah domir baris ana, cuman ini bentuk fi'il madhi. Qasattu kalau dalam bahasa Inggris itu my intention. Nah, ini kepemilikan. Artinya itu adalah bentuk subjek yang dihubungkan kepada predik kata kerja lampau fi'il madhi. Binti faqasattu, maka aku bermaksud ya, tashila itu menjadi objek jamak, bukan objek jamak ya, ini artinya tashil, masdar ya, ini bukan objek jamak tapi masdar ya, tashilan, sahala yusahilu tashilan ya, itu berasal dari kata sahala yusahilu tashilan ya. Maka aku bermaksud untuk mempermudah dalika 'alar raghibin. Mempermudah apa? Dalika itu merujuk mana? Kira-kira apa? Artinya dalam pembuatan. 'Alar raghibin. 'Alar raghibin apa? Kepada orang-orang yang punya minat ya. 'Alar raghibin itu orang-orang yang punya minat dalam pengerjaan. Fasyara'tu, ini posisinya sama kayak qasattu, fasyara'tu sama. Maka aku aku bikin atau aku rancang ya, fasyaratu, maka aku rancang fi jam'i hadzal kitab, dalam mengumpulkan kitab, artinya dalam menulis kitab. Mukhtashiron, ini posisinya sebagai hal itu adanya
dia keadaannya seperti apa, hal. Maqasida. Nah, qasida itu menjadi objek ya. Kenapa? Karena ini adalah isim apa namanya? Sigot muntahal jumu' ya, atau isim ghairu munsharif. Ya, isim ghairu munsharif yang mana isim tanpa tanwin, maqasid. Maka aku rancang pada maksud-maksud itu, dalam niat-niat itu, madzakartuhu. Ma-nya ini itu posisinya masdariyah. Masdariyah itu artinya adalah mim yang mempunyai makna selama, masdariyah. Jadi kita kembali ke sini ya. Maka aku rancang langsung ke objek saja. Maksud-maksud itu selama tuhu. Nah, setelah masdariyah itu biasanya naat jumlah. Selama aku mengingat ya, hu itu posisinya objek, ini hu objek, cuman ini saya tidak ditandai ya, karena tidak apa namanya, tidak kepikiran ya. Dakartuhu, ini dakartuhu itu susunannya ada subjek, ada predikat atau objek. Subjeknya dakar yadkuru, tunya ini fa'il, hunya ini hu objek. Nanti kita bahas domir-domir yang posisinya domir untuk subjek, domir untuk objek ya. Hu ini bagian dari subjek ya. Takriban lil muqtanin, takriban ini adalah menjadi hal secara runut lil muqtanin. Lil muqtanin itu artinya apa? Lil muqtanin itu artinya untuk para pelajar. Kemudian langsung wa ahdzifu, maka aku kayak apa namanya, wa ahdzifu itu artinya mengeluarkan atau membuang ya. Al asanida itu objek jamak, itu sifat muntahal jumu atau isim ghairu munsharif. Beberapa sumber-sumber fi mu'dhamihi ya. Mu'dhamihi artinya sebagian besarnya. 5 itu artinya ma mausul ya, yang bermakna yang. Ma mausul. Ingat ya, di sini ada ma masdariyah, itu ma mausul. Artinya terhadap bisa ya. 5 itu artinya terhadap apa yang aku atau apa yang saya sebut ya. Ma dzakartuhu ini juga menjadi apa namanya, struktur, ada subjek, ada predikat, ada objek. Apa yang saya sebut sama seperti ini, dzakartuhu. Ini sama nih, ini sama, ini sama. Min itharil ikhtisar, min itharil ikhtisar itu dalam pengerjaan meringkas. Ithar itu artinya pengerjaan. Cuman artinya dalam hal yang ini itu adalah kumpulan-kumpulan, tapi yang paling maksud siaknya adalah pengerjaan. Walikaunihi, untuk sebab ini, sebab apa, maudhu'an, ini menjadi hal yang artinya sebab yang ditujukan lil muta'abbidin ya, lil muta'abbidin itu untuk orang-orang yang ahli ibadah. Jadi dalam kitab itu kalau memang apa pengerjaannya selain pengerjaan mengumpulkan sumber-sumber, tapi untuk mempermudah, artinya pemusonif pengarang itu juga ditujukan kepada ahli ibadah, artinya orang yang concern dalam bidang ibadah untuk bisa dikaji secara mudah. Jadi para pengkaji dulu itu serta merta selain mengumpulkan sumber-sumber yang otentik, tetapi juga memberikan perhatian kepada ahli ibadah supaya dalam memahami kitab itu tidak selalu kesulitan. Oke, kita lanjut ke tanda panah ini. Ini saya tanda panah seperti ini, itu artinya kawan-kawan itu jangan terkecoh ya, jangan sampai lupa bahwasanya yang saya tanda panah ini itu adalah ada huruf jar dan majrur. Ini huruf jar, ini majrurnya. Kalau ada seperti ini itu berarti tidak masuk dalam susunan subjek predikat objek, tidak masuk ke i'rab. Hanya saja ini adalah masuk ke preposisi. Jar majrur itu bahasa Indonesianya preposisi. Ini preposisinya. Kalau ada preposisi ini kesannya sama semua, kasroh. Ya. Kemudian ini juga sama, ini preposisi. Meskipun indah dorof beda sama ini dorof ya, kata keterangan tempat. Dorof makan indal arifin menurut ahli ilmu. Ini keluar dari i'rab. Artinya
tidak masuk kawasan menjadi predikat atau subjek, tidak, tetapi kita concernnya adalah tidak keluar i'rab. Itu bahasa saya untuk mempermudah. Ini juga sama bil asanidi wa takrir, sesuai dengan sumber-sumber dan pengulang-ulang, pengumpulan sumber-sumber dan mengulang-ulang. Kemudian apalagi ala rohibin, kepada orang yang minat, ya, kepada orang yang minat dalam mencari ilmu. Ini juga sama jar majrur. Artinya apa? Ketika ini ada subjek predikat, itulah ada objek di sini. Itu artinya sudah menjadi satu kalimat. Kalau dzalik ala rohibin, itu artinya disebut kalimat pelengkap, ya. Biar nggak kesulitan. Kemudian fi jam'i hadzal kitab, dalam pengerjaan buku itu. Kemudian apa? Lil muqtanin, untuk para pengkaji ilmu. Apalagi kemudian ada mu'dhomihi. Ini juga susunan yang dimajrurkan dalam sebagian besarnya. Ini sebenarnya sampai sini fi mu'dhomihi. Kemudian ada lagi min itaril ikhtisar. Min itaril ikhtisar itu artinya pengerjaan meringkas. Ini kenapa keluar dari i'rab, artinya keluar dari jalur jalur kalimat, karena ini kalimat pelengkap, ya. Ini artinya preposisi. Kalau preposisi aman, itu tidak usah kita pusingkan dalam mencari apa i'rabnya, langsung dijerkan saja. Min, ada min di sini, bentar ya. Di sini ada ini yang menjadi kita kajikan, itu ada min, aman. Jadi ada alah, kemudian ada fi, kemudian ada inda. Ini dipastikan adalah selalu di kata keduanya sama, di asroka. Ini ada li sama, ya. Ini ada fi, ini ada fi juga di sini, fi. Ini adalah yang saya lingkarkan, itu adalah bentuk dari partikel preposisi. Ini juga sama lil muta'abbidin, untuk ahli orang yang konsen dalam ibadah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allah yuwaffiquna ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.